Baik, selamat pagi anak-anak MIS kelas 5B. Selanjutnya kita pelajaran SBDP ya. SBDP di subtema 3 tema 1. Oke, kita hari ini SBDP-nya belajar tentang komik ya. Nah, ini adalah contoh bentuk komik ya. Nah, kita juga kemarin udah pernah pelajari ya, komik ini adalah salah satu gambar cerita ya. Nah, gambar cerita itu kemarin ada apa? Ada kartun, ada komik, ada karikatur, ada juga apa? Dekoratif ya. Nah, baik. Komik adalah bentuk seni menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun hingga membentuk sebuah cerita ya. Jadi komik ini katanya di dalamnya itu ada apa? Ada gambar-gambar yang tidak bergerak ya. Nah, yang disusun hingga membentuk sebuah cerita. Jadi komik ini kayak kita pelajari kemarin, dia itu membentuk sebuah cerita sehingga bentuk komik itu seperti buku ya. Nah, biasanya komik dicetak di kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Kata-kata pada komik biasanya dibuat dalam gelembung-gelembung yang disesuaikan dengan gambar ya. Jadi seperti ini. Jadi setiap percakapan itu katanya dibuat apa? Gelembung-gelembung ya. Nah, ini membuat komik itu supaya lebih apa? Lebih menarik. Oke, ciri-ciri komik. Yang pertama, cerita yang disampaikan berupa gambar dan teks ya. Nah, makanya komik ini adalah seperti yang kita bilang tadi, salah satu gambar cerita. Jadi dalamnya ada gambar, ada juga teks ya. Kemudian proporsional, artinya teks dan gambar seimbang sehingga membaca seolah-olah terlibat dalam cerita ya. Nah, kemudian menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang mudah dimengerti. Kemudian biasanya bersifat kepahlawanan. Penggambaran watak sederhana sehingga pembaca mudah memahami pesan cerita, menyediakan humor. Nah, jadi di komik ini intinya teks yang ada di dalam itu harus apa? Harus mudah dipahami sehingga itu yang membuat pembaca itu lebih menarik juga untuk apa? Untuk membaca komik ya. Nah, bahasanya katanya harus bahasa sehari-hari, jangan terlalu tinggi bahasanya, dan itu yang membuat pembaca komik ini mengerti bahasa yang ada di percakapan komik tersebut. Nah, selanjutnya hal-hal penting dalam membuat komik. Yang pertama, menentukan proporsi ya, artinya mempermudah dalam menentukan postur tubuh atau bentuk tubuh tokoh ya. Nah, jadi tokoh maksudnya gambar orang yang di dalam komik itu harus kita tentukan postur di tubuhnya atau bentuknya ya. Kemudian ekspresi wajah tokoh harus disesuaikan dengan cerita dan juga kata yang hendak disampaikan tokoh. Jadi wajahnya harus apa? Harus sesuai dengan apa yang dikatakan ya. Nah, kalau misalnya dia kesal ya kita bikin mukanya lagi kesal ya. Kalau lagi senang ya kita bikin mukanya ya gembira gitu ya. Nah, atau tertawa. Nah, kemudian action yaitu perpaduan antara mimik wajah dan porsi tokoh dan juga gerakan dalam cerita. Tujuannya agar pembaca dapat menggambarkan adegan dalam cerita ya. Jadi gerakan tangannya ya. Nah, itu harus sesuai juga dengan apa? Dengan cerita yang ada di komik tersebut. Kemudian balon katanya adalah kolom percakapan pada komik. Balon kata sangat berpengaruh besar dalam mengekspresikan kalimat. Balon kata harus dibuat sekreatif mungkin dan biasanya bentuknya sesuai dengan fungsinya ya. Nah, jadi ini ada 4 bentuk ya. Ini yang biasanya dibuat untuk gelembung percakapan ya. Gelembung percakapan pada sebuah komik. Kemudian frame adalah garis batas pada panel-panel adegan komik. Bentuknya tidak harus kotak, tujuannya sebagai pembatas antara satu gambar dengan gambar yang lain. Jadi harus ada juga apanya, ada pembatasnya ya. Oke, kemudian langkah-langkah menggambar komik. Menentukan topik dan tujuan. Hal pertama yang harus dilakukan dalam membuat komik adalah menentukan tema.
kemudian mengembangkan gambar dan bentuk serta menyesuaikan kata dengan tema. Pembuat komik harus kreatif agar mampu menyampaikan tujuan komik dengan baik dalam bentuk gambar dan rangkaian kata sederhana. Kemudian 2, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Kalimat dalam komik harus singkat, sederhana, jelas, mudah dimengerti, dan menarik. Kalimat akan berkesan bila disertai gambar pendukung, sehingga akan selalu diingat oleh pembaca. Selain itu dapat ditambahkan warna yang mencolok pada gambar. Kemudian 3, menggunakan media yang tepat. Penggunaan media disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik berupa buku, harus memiliki kesatuan cerita yang utuh. Jika komik berupa cerita pendek, bisa menggunakan kertas ya. Nah, jadi yang pertama harus kita tentukan topik dan tujuan ya. Topik dan tujuan apa yang mau kita buat ketika kita membuat komik ya. Nah, kemudian ketika kita menentukan topik dan tujuan, kita juga harus membuat komik itu kreatif ya. Kreatif sehingga apa? Sehingga ada tujuan pembaca itu membaca komik tersebut. Kemudian 2, membuat kalimat singkat dan mudah diingat ya. Jadi nggak usah panjang-panjang lebar kalau membuat komik, karena kalau membuat komik itu kayak gelembungnya nggak pernah panjang-panjang kali ya. Dikit-dikitnya teksnya yang ada di gelembung itu, tapi harus menarik kata-kata itu ya, walaupun kata-kata itu hanya sedikit. Kemudian menggunakan media yang tepat. Nah, di sini katanya menggunakan media yang sesuai ya. Ya, jika kalau komik itu katanya panjang, ceritanya itu harus apa? Harus nyambung ya, harus nyambung, harus memiliki kesatuan yang utuh ya. Nah, kalau panjang dia berarti kita buat komik itu seperti buku. Kalau pendek bisa menggunakan apa? Menggunakan kertas. Oke, PR-nya nanti misalkan kirim ya, misalkan kirim melalui chat WA. Oke. Terima kasih anak-anak Miss. Inilah hari ini.